Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita cintai, Profesor Edi. Beliau ini memiliki beberapa keistimewaan. Tadi sudah disebutkan oleh Direktur Pasca. Kehebatan beliau yang membuat kita iri, Pak Edi mampu menggabungkan intelektualitas dengan pergerakan. Dia aktivis, tapi dia juga intelektual. Mungkin di antara adik-adik tahu, beliau ini mantan ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM. Dan ijazahnya asli, tidak dikerangui. Aktivis di HMI, tapi mampu menjadi profesor, rektor di mana-mana. Kita biasanya kalau aktivis itu kuliahnya berantakan. Kalau mau kuliah lurus-lurus, jangan jadi aktivis. Tapi beliau mampu menyatukan dua kutub yang luar biasa sehingga jadilah Profesor Edi seperti hari ini. Yang berbahagia Dekan Pasca, Direktur Pasca, segenap sivitas akademika yang hadir, yang saya muliakan, saudara-saudara mahasiswa baru pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Riau. Tahun 2019, waktu itu saya masih jadi ketua PWM. Saya baca satu tulisan di surat kabar. Profesor Edi menjadi salah satu narasumber. Ketika itu dia berbicara tentang 4 kriteria yang harus dimiliki pimpinan universitas kalau universitas itu mau maju. Karena sekarang saya berada di pasca sarjana, maka 4 kriteria itu saya sampaikan kembali agar pasca sarjana kita ini juga bisa maju luar biasa. Yang pertama, kata Profesor Edi pada waktu itu, pemimpin itu harus punya leadership. Ada pemimpin yang tidak punya kepemimpinan. Itu like body without soul. Seperti tubuh tanpa jiwa. Dia pemimpin tapi tidak punya kepemimpinan. Akhirnya mengalir seperti air sajalah. Leadership itu luar biasa. Tidak bekerja tapi mengajak orang bisa bekerja. Tidak memerintah tapi ada di tengah-tengah perintah. Yang kedua, kata Profesor Edi waktu itu, pimpinan universitas khususnya pasca itu harus punya integritas. Dia punya integritas yang tinggi, sehingga memang pasca atau universitas itu dibangun dengan hati dan cinta. Tidak sekedar melakukan apa adanya, tapi diisi dengan moral responsibility. Yang ketiga, kata beliau, harus mampu menjadikan universitas, prodi, atau pasca itu
memiliki keistimewaan. Unggul penting, tapi distingsi itu lebih penting lagi. Sehingga kalau orang mau mencari itu, dia cari di tempat kita. Contoh, masternya kita di Pasca ada dua. Ada yang arah manajemen, ada yang arah hukum. Yang arah manajemen, apa distingsi kita? Yang hukum, apa distingsi kita? Sehingga kemanapun orang mencari, itu hanya didapatkannya di UMRI. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Direktur Pasca, rektor, dekan, itu bukan dukun. Kalau dukun kerjanya di ruangannya saja sambil bakar kemenyan. Tapi kalau rektor, dekan, direktur itu harus banyak keluar. Dalam istilah Pak Edi, harus punya networking yang bagus. Pasca UMRI baru sekitar 2 tahunan, dia ada di Riau, tapi ke depan, walaupun dia ada di Riau, tapi dimanapun universitas di dunia, tetap ada jejak UMRI di sana. Nah, ini yang kita sebut, yang disebut beliau dengan networking itu. Apalagi dengan kecanggihan ini sekarang, wah luar biasa. Untuk memiliki networking yang luar biasa ini, itu bukan hanya tugas dosen. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa pasca distimulasi untuk menulis di jurnal, baik itu Scopus, Sinta, macam-macam itu, yang tulisannya itu menunjukkan kita ngerti dan kita punya solusi. Saya kadang-kadang bingung juga dengan kita di Muhammadiyah itu. Begitu banyaknya kasus makan siang gratis misalnya, tapi tidak ada jurnal yang menulis masalah itu secara detail, lalu memberikan solusi. Logikanya bagaimana? Makanan yang dimasak jam 4 pagi didistribusikan jam 1 siang, yang kadang-kadang perjalanan menuju tempat itu luar biasa jauhnya, apalagi di Riau besok kalau musim hujan, yang tempat itu banjir, harus diantar pakai perahu. Macam mana kira-kira itu? Kami Pak Edi, sekolah kita, sekolah Muhammadiyah yang ada di Kampar itu, dapat jatah 350 paket per hari itu. Lebih setengah itu dicampakkan. Ternyata konsultannya salah. Lidah kita orang Sumatera itu berbeda dengan lidah orang Jawa. Tapi konsultannya dari Jawa, sehingga selera Jawa dipaksakan di Sumatera. Ya nggak bisa. Kita kalau makan tanpa cabai, itu berkelahi dengan istri pun berani kita itu. Kejadian di situ memang nggak pakai cabai. Nasi kita maunya nasi yang terurai. Yang di situ nasinya pulen, ya nggak bisa. Anak-anak kita nggak bisa makan itu. Akhirnya daripada bertengkar, saya bilang, sekolah itu bikin 2 proyek baru. Yang pertama kolam, yang kedua peternakan ayam. Andai kata manusia tidak bisa memakannya, cukuplah binatang yang memakannya, saya bilang. Mau diapain lagi? Gitu. Ditolak, sudah teken kontrak, dimakan, anak-anak tidak mau makannya. Gitu. Coba dari segi hukum, dari segi ekonomi, hal-hal yang baru seperti itu ditulis dalam bentuk penelitian, tapi bukan untuk tujuannya memperkerdil, tapi memberikan solusi yang baik. Karena mahasiswa pasca itu, you are problem solver, not problem maker. Itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di dunia sekarang, yang andai itu kata itu ditulis dalam penelitian, itu bisa masuk di mana saja. Ketika tulisan Anda masuk di Sinta, di Scopus, itu mau tidak mau pasca UMRI juga akan
terkena dampak positifnya. Intinya, mahasiswa pasca itu harus mampu menularkan virus-virus kebaikan. Tidak lagi pada level Riau. Riau itu untuk orang-orang yang S1. Kalau S2, cara berpikir kita sudah nasional dan global. Nanti Pak Edi lah yang akan menyampaikan lebih dalam lagi. Suatu hari, ketika saya masih kuliah di University of Malaya, ada seorang pakar ekonomi, Profesor Jomu namanya, orang hebat, orang India. Dia ngasih public lecture kepada kami. Dia menyampaikan berapa harga mobil waktu itu dia bakal katakan Lotus, ya. Lotus itu selepel dengan Ferrari lah. Berapa harga mobil Lotus? Ada kawan yang kaya bilang sekitar 2 juta ringgit. Berapa harga mobil Proton Saga? Itu Proton Saga, Proton yang paling awal dibikin Malaysia. Dia kata 25.000 ringgit. Lalu dia bilang, kalau Proton Saga eksiden, Lotus juga eksiden, hancur, dijual ke kilang besi tua, kira-kira beda nggak harganya? Makin kecil angkanya makin besar. Kawan-kawan bilang sama saja, karena sudah dihitung menjadi besi tua. Artinya ya kalau dijual ke pabrik rongsokan sama harganya itu. Barang sama, asalnya juga sama-sama besi. Ketika rongsok, harganya juga sama. Tapi ketika menjadi mobil yang bagus, kenapa harganya berbeda sampai 100 kali lipat? Lalu dia cerita, kehebatan Lotus atau Ferrari dari Proton Saga bukan sekedar pada bahannya, tapi pada desainnya, pada kegunaannya, pada macam-macam lah. Artinya besi itu sama-sama besi, berbeda harganya ketika orang yang menggunakan besi itu dengan mindset yang berbeda, dengan struktur yang berbeda. Ternyata besi sama, tapi otak manusia di balik besi itulah yang membedakan harga besi. Apa maksudnya? Otak S1, S2, S3 itu sama. Tidak ada otak orang S3 yang lebih berat dari S1 itu, tidak ada, sama itu. Yang membedakan di mana sebetulnya? Mindset, cara berpikir, cara menganalisa, struktur berpikir. Karena Profesor Edi ini pakar filsafat ilmu, dialah yang lebih paham dari saya. Itu sesungguhnya yang membedakan. Lalu sekolah pasca ini tugasnya merubah mindset. Bagaimana besi-besi yang ada itu berbeda harganya karena mindsetnya sudah berbeda. Tapi kalau Anda S1, S2, mindset tidak juga berubah, maka orang seperti Profesor Edi sebaiknya jangan mati, dan Anda semua sebaiknya jangan lahir kembali. Tugas pasca itu merubah mindset, merubah cara berpikir, karena cara berpikirlah yang mampu merubah peradaban. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.